Hai, Assalamualaikum. Saya Hairana dari kampus IAIN Palopo, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya akan menyelesaikan tugas final mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Ria Amelinda SIKOM MIKOM. Adapun judul materinya yaitu Demokrasi Organisasi. Hegemoni organisasi. Hegemoni dalam komunikasi organisasi melibatkan hubungan dominasi di mana kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau dinilai kurang penting secara aktif setuju dan mendukung sistem kepercayaan dan struktur hubungan kekuasaan yang tidak mendukung. Hegemoni biasanya dipandang sebagai pengaruh negatif dalam tradisi kritis. Tetapi Mambi mengatakan bahwa orang melupakan ketertiban, pertentangan, dan transformasi atau perubahan dalam hegemoni. Yang maksudnya bahwa hegemoni dapat memberikan cara berbeda dalam memahami berbagai konflik kepentingan yang terjadi dalam organisasi. Menurut Mambi, suatu kesalahan jika memandang organisasi sebagai lapangan permainan di mana dua tim bertanding antara tim dominasi dan tim perlawanan, di mana masing-masing pihak akan saling mengalahkan. Menurutnya, yang lebih tepat, hegemoni merupakan suatu rangkaian kesatuan antara satu ideologi tunggal yang mendominasi pada satu titik ekstrim dengan penolakan dan pertentangan yang bersifat meluas pada titik ekstrim lainnya. Gagasan Mambi mengenai hegemoni merupakan proses pragmatif, interaktif, dan dialektis antara pernyataan dan perlawanan. Hegemoni bukanlah suatu pernyataan mengenai kelompok yang aktif dan berkuasa yang mendominasi kelompok pasif yang tidak memiliki kekuasaan, tetapi suatu proses pengaturan kekuasaan yang muncul sebagai suatu proses aktif, konstruksi sosial oleh berbagai kelompok. Hegemoni adalah hasil atau akibat yang diperlukan baik atau buruk pertarungan kelompok-kelompok kepentingan dalam tindakan mereka sehari-hari. Isu gender dan ras. Menurut Joan Ecker, tahun 1990 mengemukakan bahwa secara fundamental merupakan bentuk atau formasi sosial berdasarkan gender. Dengan kata lain, bahwa organisasi dibentuk oleh gender. Menurut Angela Trethewey adalah seorang pemikir feminisme dalam bidang komunikasi organisasi. Dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa organisasi didominasi oleh hegemonitas kaum pria. Dalam penelitian secara khusus, yaitu tertarik pada daya tarik fisik tubuh wanita dan pengaruhnya dalam lingkungan kerja. Pada dasarnya, penelitiannya tidak sekedar melihat organisasi luar saja, tetapi langsung masuk ke dalam di mana ia mewawancarai para pekerja wanita mengenai pengalaman mereka bekerja. Salah satu hasil dari penelitiannya terhadap seseorang pekerja wanita profesional mengenai bagaimana mereka menilai tubuh mereka dan strategi yang digunakan untuk mengelola tubuh mereka. Penelitian Trethewey mengatakan bahwa tubuh wanita bersifat sangat seksual karena tubuh wanita memiliki kecenderungan untuk meluap dan menunjukkan berbagai pesan yang diinginkan. Wanita tidak pernah mengetahui kapan tubuh mereka bisa menunjukkan pesan dan makna yang tidak diinginkan itu. Namun ternyata para wanita itu menolak gambaran yang diberikan kepada diri mereka sebagai pihak yang fasik, pasrah dan kekurangan, dan berupaya menemukan berbagai cara untuk melawan konstruksi terhadap diri mereka. Trethewey mengemukakan bahwa berbagai bentuk perlawanan atau resistensi tersebut menjadikan wanita merasa kuat hingga mereka dapat membayarkan atau merencanakan alternatif dalam mendukung kehidupan sehari-hari. Karen Askov dan Brandon Allen melanjutkan penelitian pemikiran feminim mengenai organisasi. Mereka mengatakan bahwa organisasi tidak saja bersifat sangat gender, tetapi juga sangat rasial. Beberapa pesan implisit terkait dengan organisasi sebagai sifat rasial, yaitu yang pertama, ras adalah persoalan warna kulit manusia. Kedua, ras menjadi relevan bila fungsinya melayani kepentingan organisasi terkait dengan kreativitas atau produktivitas organisasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia. Yang ketiga, persoalan perbedaan budaya dan perbedaan ras dipandang sama saja dengan perbedaan antar negara dalam hubungan internasional. Yang keempat, diskriminasi ras berasal dari bias pribadi.
ketika jumlah mayoritas serasa sedikit di tempat kerja, tetapi ketika mayoritas meningkat, maka diskriminasi pada akhirnya akan hilang sendirinya. Yang kelima, tempat kerja dan pekerja kulit putih adalah norma yang menjadi acuan. Kebisuan. Menurut Claire, tidak ada cerita yang berdiri sendiri karena setiap cerita selalu terkait dengan cerita lainnya. Selain itu, setiap cerita memiliki elemen-elemen yang sengaja tidak diungkapkan atau sengaja didiamkan, khususnya mengenai orang-orang atau komunitas yang terpinggirkan. Menurut pendukung teori ini, diam atau kebisuan tidak selamanya menunjukkan makna yang tidak pasti. Makna yang tepat terkadang lebih dapat ditunjukkan dan diterima melalui sikap diam. Diam adalah konteks budaya juga menyampaikan makna. Contohnya, pada budaya masyarakat Jepang. Misalnya, sikap diam seorang gadis yang dilamar seorang pria menunjukkan bahwa ia menerima pinangan tersebut. Pada budaya lain, sikap diam menunjukkan penolakan, kemarahan, hormat, terkejut, senang, takut, puas, dan lain sebagainya. Claire melanjutkan penelitiannya mengenai ketegangan suara dan kebisuan terhadap isu pelecehan seksual yang dialami oleh seorang pria. Dalam penelitiannya, dia menemukan bahwa penolakan atau perlawanan dan penindasan merupakan pasang suara kebisuan. Menurut Claire, diam atau kebisuan merupakan bentuk ketegangan yang kompleks. Dalam hal ini akan selalu ada situasi kebisuan pada setiap suara dan akan selalu ada suara dalam kebisuan. Gagasan ini kemudian menjadi teori yang disebut dengan pasangan kebisuan dan suara, slice voice binary.